Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah diberi kemudahan untuk menjalankan suatu kebaikan. Perlu kita yakini bersama bahwa semua kebaikan yang mampu kita jalankan hanya karena mendapat pertolongan dari Allah. Dan semua kemaksiatan yang mampu kita tinggalkan hanya karena mendapat pertolongan dari Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah diberi kemudahan berbuat baik dan dijauhkan atau dipersulit pada perbuatan yang jelek. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Di dalam surat Al-An'am ayat 15 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Katakanlah, sungguhnya aku takut akan azab di hari yang besar, yaitu hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. Kul, katakanlah, inni akhafu, sungguhnya aku takut, in asaitu, jika aku mendurhakai Rabbi Tuhanku, azab yaumin adzim, azab atau siksa pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Jika dalam diri manusia itu ada rasa takut pada Allah, ada rasa takut mendapat murkanya Allah, atau ada rasa takut dilaknat oleh Allah, maka dia akan berusaha menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi semua perbuatan yang dilarang oleh Allah itu jika ditinggalkan, maka manfaatnya akan kembali pada dirinya masing-masing. Dan sebaliknya, semua perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, meskipun perintah itu sunnah hukumnya, jika dijalankan, maka manfaatnya akan kembali pada dirinya masing-masing. Tidak ada perbuatan baik yang dilakukan yang sia-sia. Semua perbuatan baik akan dibalas oleh Allah, tidak menunggu di akhiratnya, tetapi ketika masih di dunia saja, Allah sudah memberikan beberapa balasan atau kenikmatan atas perbuatan baik. Dan meninggalkan perbuatan jahat, meninggalkan berbuat maksiat, itu manfaatnya tidak harus ditunggu di akhiratnya. Ketika masih di dunia saja, Allah sudah memberikan balasan atau manfaat dari meninggalkan perbuatan maksiat atau perbuatan jelek. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Jika dalam diri manusia itu ada rasa takut pada Allah, maka manusia itu akan menjauh atau menghindar dari berbagai perbuatan maksiat. Lisannya dijaga agar tidak maksiat pada Allah, agar tidak durhaka pada Allah. Sebab durhaka pada Allah itu akan mendatangkan siksa atau azab. Perlu kita pahami, saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, azab di akhirat itu tiada lain, yaitu dimasukkan dalam nerakanya Allah yang penuh dengan penderitaan selama-lamanya. Dan ini banyak yang sudah memahami bahwa azab akhirat itu adalah dimasukkan dalam nerakanya Allah
yang penuh dengan penderitaan selama-lamanya. Tetapi perbuatan maksiat, perbuatan jelek, itu azabnya tidak hanya dirasakan di akhiratnya saja, tetapi di dunia sudah merasakan azabnya Allah dari perbuatan jelek atau perbuatan maksiat atau durhaka pada Allah. Itu azabnya tidak menunggu di akhirat. Di dunia saja sudah Allah berikan azab dari durhaka pada Allah. Apa azab dunia yang sangat besar karena durhaka pada Allah? Azab yang sangat besar di dunia adalah tidak dibimbing oleh Allah atau tidak dirahmati oleh Allah. Apa cirinya orang yang tidak dirahmati oleh Allah? Ciri orang yang tidak mendapat rahmatnya Allah. Ciri orang yang tidak dibimbing oleh Allah adalah kesulitan jika mau berbuat baik. Berat sekali rasanya diajak berbuat baik. Lisan diajak jujur, berat sekali orang yang diazab Allah itu. Mata diajak melihat yang halal, yang baik, berat sekali. Orang yang diazab atau dilaknat oleh Allah itu kesulitan jika mau berbuat kebaikan. Tetapi ada kemudahan dan kesenangan jika menjalankan suatu kejahatan atau kejelekan. Jadi bentuk azab Allah di dunia itu adalah tidak dibimbing oleh Allah. Cirinya sulit, berat untuk berbuat baik, tapi ringan dan senang untuk berbuat jelek. Na'udzubillah. Itulah bentuk azab Allah yang sangat besar di dunia. Jamaah rahimakumullah wa ghafarkumullah. Kul inni akhafu in asyaitu rabbi. Kul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Katakanlah, sungguhnya aku takut durhaka pada Tuhanku. Aku takut mendurhakai Tuhanku. Karena orang yang durhaka pada Tuhan akan mendapat azab. Azabnya tidak hanya di akhirat, tetapi di dunia sudah merasakan azabnya Allah. Azab terbesar di dunia adalah tidak dibimbing oleh Allah. Kesulitan untuk berbuat kebaikan, tapi ada kemudahan jika mau berbuat kejahatan. Jamaah rahimakumullah wa ghafarkumullah. Jika dalam diri manusia ada rasa cintanya pada Allah, maka manusia yang punya rasa cinta pada Allah, dia akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah meskipun perintah itu sunnah hukumnya. Meskipun perintah itu jika ditinggalkan tidak berdosa. Sholat tahajud, sholat witir, dan seterusnya. Sholat duha, dan seterusnya. Itu andai tidak dijalankan tidak berdosa. Karena hukumnya sunnah. Tetapi orang yang mencintai Allah tidak menyibukkan dirinya memilah-milah mana perintah yang wajib dan mana perintah yang sunnah. Tetapi orang yang mencintai Allah, dia akan berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah meskipun yang sunnah hukumnya. Lebih-lebih yang jelas diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah wa ghafarkumullah. Jika dalam diri manusia ada rasa cinta pada Allah, maka dia akan menjalankan yang diperintahkan oleh Allah. Jika dalam diri manusia ada rasa takut pada Allah, maka dia akan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Bagaimana? Kita kan manusia, bukan malaikat. Yang jelas manusia itu nggak mungkin tidak
pernah bersalah. Manusia itu tempat segala salah dan lupa. Al-insanu mahalul khoto' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Tapi kita ingat, salah yang pernah dilakukan oleh seorang manusia, Allah perintah agar bertaubat dari kesalahannya, atau tidak terus-menerus dalam berbuat salahnya. Wajar manusia itu pernah berbuat salah, karena manusia bukan malaikat. Tapi jangan terus-menerus berbuat salah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jangan terus-menerus berbuat salah. Suatu misal, jamaah rahimakumullah wa ghafarullah. Suatu misal hari ini, tadi pagi, tadi siang, atau hari ini, kita berbuat salah pada istri. Ini suatu misal. Maka Allah perintahkan jangan terus-menerus berbuat salah. Andaikan tadi atau hari ini kita berbuat salah pada istri, segera bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Pada istri, karena salah, minta maaf. Kemudian minta ampun pada Allah karena tidak bisa menjalankan hukum-hukumnya. Pada istri juga minta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi. Pada Allah juga minta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi. Ya Allah, saya mohon ampun, mohon maaf. Tadi saya khilaf telah berbuat salah pada istri saya. Ampunilah dosa saya Allah, dan saya berusaha untuk selanjutnya tidak akan berbuat salah lagi pada istri. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Andai pagi ini kita berbuat salah pada anak, andai hari ini kita bersalah pada anak, langsung bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Sehingga hari esoknya hati-hati perilakunya pada istri dan pada anak. Jangan mengulang-ulang berbuat salah pada mereka. Walam yusiru ala ma fa'alu. Jangan terus-menerus berbuat salah yang sudah diketahui bahwa itu salah. Jenis salahnya kita hindari mengulang-ulang. Atau misal hari ini bohong, besok hindari, jangan bohong. Hari ini melihat yang haram, besok hindari, jangan diteruskan melihat yang haram. Dari jenis kemaksiatannya kita berupaya tidak terus-menerus melakukan. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian dengan orang yang disalahi atau dizalimi, jangan terus-menerus. Jadi maknanya luas sekali. Dari jenis perbuatan salahnya kita hindari meneruskan atau mengulang-ulang. Sing gampangane tadi itu nek mang wis bohong meni ojo bohong maneh. Kalau tadi suka marah-marah, besok jangan marah-marah lagi. Kalau tadi suka mengumpat dan mencela, besoknya hindari mengumpat dan mencela. Jangan terus-menerus mengumpat dan mencela. Ini dari jenis kesalahannya. Kemudian dari jenis orang yang dizalimi, jangan terus-menerus. Pagi tadi zalim pada istrinya, pada anaknya, pada tetangganya, pada temannya, pada saudaranya. Besok diulangi lagi, pada istri zalim lagi, pada anaknya zalim lagi, pada tetangganya zalim lagi, pada teman seperjuangannya zalim lagi, pada saudaranya zalim lagi. Jangan diulang terus-menerus pada orang yang sama. Jangan diulang terus-menerus pada kezaliman yang sama. Dan jangan diulang terus-menerus pada orang yang sama dalam berbuat zalimnya. Jamaah rahimakumullah. Itulah ciri orang yang takut pada Allah. Kul inni akhafu in
asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Katakanlah, sungguhnya aku takut akan azab hari yang besar. Yang dimaksud adalah hari kiamat jika aku mendurhakai Tuhanku. Durhaka pada Tuhan, hindari terus-menerus. Durhaka pada makhluk, hindari terus-menerus. Hindari terus-menerus durhaka. Saya ulang. Mendurhakai Tuhan, hindari terus-menerus. Berhentilah, taubatilah. Durhaka pada sesama manusia atau mendolimi manusia, hindarilah terus-menerus. Berhentilah, bertaubatlah. Jadi dari segi atau jenis kedolimannya, jangan terus-menerus, jangan diulang-ulang. Dari orang yang dizalimi, jangan pula diulang-ulang. Tadi mendolimi tetangga, besok didolimi lagi tangganya, lusa didolimi lagi tangganya. Naudzubillah. Takutlah pada azab Allah pada hari kiamat. Jamaah rahimakumullah wa ghafarullah. Kolaborasi adanya cinta Allah dan takut Allah membuahkan kebaikan dan kebenaran, membuahkan ketenangan dan kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi sampai di akhiratnya. Mudah-mudahan jadi keterangan yang barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.